Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 2 bagian 2 ya. Ini kisah nyata ya teman-teman, bukan novel. Oke, kita mulai bab 2 bagian 2. Di dalam lubang berikutnya ada kerangka wanita yang sangat kecil, kira-kira berumur 80 tahun. Tidak bisa kukatakan bagaimana aku tahu umurnya, tetapi aku tahu kulitnya terkelupas dari tulang-tulangnya oleh nyala api yang terus-menerus, dan hanya tulang-tulangnya yang masih tertinggal dengan jiwa yang berupa kabut kotor di dalamnya. Kuperhatikan ketika nyala api membakarnya. Segera hanya ada tulang-tulang dengan cacing yang merayap di dalamnya yang tidak bisa terbakar oleh api. Tuhan, betapa mengerikan, jeritku. Aku tak tahu apakah aku sanggup melanjutkannya karena sangat mengerikan dan sulit dipercaya. Sejauh mata memandang, terlihat jiwa-jiwa yang terbakar di dalam lubang api. Anakku, inilah sebabnya engkau ada di sini, jawab Yesus. Kau harus tahu dan ceritakanlah kebenaran tentang alam maut. Surga itu nyata, alam maut itu nyata. Mari, kita mesti jalan terus. Kulihat kembali wanita itu. Tangisannya begitu sedih. Ketika kuperhatikan, tulang-tulang tangannya saling melipat, seperti sedang berdoa. Tangisku tak bisa kutahan. Diriku ada dalam bentuk roh, dan aku sedang menangis. Aku tahu bahwa orang yang ada di dalam alam maut juga merasakan semua hal. Yesus tahu pikiranku. Ya nak, katanya, mereka bisa jika mereka datang ke sini, mereka mempunyai pikiran dan perasaan yang sama, seperti waktu mereka masih hidup di bumi. Mereka ingat keluarga dan teman-teman mereka dan semua waktu yang mereka sia-siakan, di mana mereka mempunyai kesempatan untuk bertobat, tapi ditolaknya. Ingatan selalu ada pada mereka. Kalau saja mereka mau mempercayai Injil dan mau bertobat sebelum terlambat. Ku pandang wanita itu sekali lagi, dan kali ini baru kuperhatikan bahwa dia hanya punya satu kaki, dan rupanya ada lubang di tulang pinggulnya. Apakah itu Tuhan? Tanyaku. Dia bilang, nak, waktu di bumi dia sakit kanker dan menderita sekali. Dia dioperasi untuk menyelamatkan nyawanya. Wanita itu selama bertahun-tahun melewatinya dalam kepahitan. Banyak umatku datang kepadanya untuk berdoa baginya dan untuk memberitahu padanya bahwa aku bisa menyembuhkannya. Dia berkata, Allah yang membuat aku begini, dan dia tidak mau bertobat dan percaya pada Injil. Suatu saat dia bahkan pernah mengenal aku, tapi lambat laun dia membenciku. Katanya, dia tidak butuh Allah dan tidak mau kusembuhkan. Aku masih memintanya dengan sangat, tetap mau menolongnya, mau menyembuhkan dan memberkatinya. Dia berbalik daripadaku dan mengutukku. Katanya, dia tidak menghendaki aku. Rohku memintanya dengan sangat. Sekalipun dia sudah berbalik daripadaku, aku tetap mencoba mendorongnya dengan rohku, tapi dia tidak mau mendengarnya. Akhirnya dia mati dan datang ke sini. Wanita tua itu berteriak kepada Yesus, Tuhan Yesus, ampuni aku sekarang. Aku menyesal bahwa ketika aku masih hidup di bumi, aku tidak bertobat. Dengan sedu sedan, dia berteriak kepada Yesus, kalau saja aku bertobat sebelum terlambat. Tuhan, tolong keluarkan aku dari sini. Aku mau melayani Engkau. Aku akan jadi baik. Apakah aku belum cukup menderita? Kenapa aku harus tunggu sampai terlambat?
Oh, kenapa aku menunggu sampai rohmu berhenti memperjuangkanku? Yesus berkata kepadanya, engkau mempunyai kesempatan demi kesempatan untuk bertobat dan melayani aku. Kesedihan terlukis di wajah Yesus waktu kami berjalan pergi. Sambil memperhatikan wanita tua itu menangis, aku bertanya, Tuhan, apalagi berikutnya? Aku bisa merasakan rasa takut di sekelilingnya, penderitaan, jeritan kesakitan, dan suasana kematian di mana-mana. Yesus dan aku berjalan dalam kesedihan dan belas kasihan ke lubang berikutnya. Hanya oleh kekuatannya, aku bisa meneruskannya. Dari jarak jauh, aku masih bisa mendengar tangisan wanita tua itu, tangisan penyesalan dan permohonan pengampunan. Kalau saja aku dapat menolongnya. Manusia berdosa, jangan tunggu sampai Roh Allah berhenti mendorongmu. Di dalam lubang berikutnya, ada seorang wanita yang berlutut, sepertinya sedang mencari sesuatu. Kerangkanya juga penuh lubang, tulang-tulangnya berbayang dan pakaiannya yang koyak terbakar. Kepalanya gundul, di bagian mata dan hidungnya hanya berupa lubang. Api kecil membakar di sekitar kaki di mana dia sedang berlutut. Dia mencengkram sisi lubang belerang itu. Api melekat di tangannya, dan daging mati berjatuhan dari tubuhnya. Sedu-sedaran yang hebat mengguncangnya. Oh Allah, Allah, tangisnya. Aku ingin keluar. Ketika kami perhatikan, akhirnya dia mencapai puncak lubang dengan kakinya. Kupikir dia akan keluar. Ketika setan besar dengan sayap yang besar, yang kelihatannya patah di ujung dan tergantung di sisinya, lari menghampirinya. Warnanya coklat hitam, dan badannya yang besar berbulu lebat. Matanya tertanam jauh di belakang dalam kepalanya. Badannya sebesar beruang grizzly. Setan itu mendapatkan wanita itu dan mendorongnya kembali dengan keras ke dalam lubang api. Kuperhatikan dengan ngeri waktu dia jatuh. Aku kasihan sekali padanya, ingin merangkul dan memegangnya, dan meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkannya dan mengeluarkannya dari situ. Yesus tahu jalan pikiranku dan berkata, anakku, penghakiman sudah ditetapkan. Allah sudah berfirman, sekalipun dia masih anak-anak, aku memanggilnya untuk bertobat dan untuk melayaniku. Ketika dia berumur 16 tahun, aku datang kepadanya dan berkata, aku mengasihimu, berikan hidupmu kepadaku, dan ikut aku, karena aku mengasihimu. Berikan hidupmu kepadaku dan ikut aku, karena aku memanggilmu untuk suatu maksud. Aku memanggil dia, tapi dia tidak mau mendengarnya, katanya. Suatu hari aku mau melayanimu. Sekarang aku tidak ada waktu untukmu. Tidak ada waktu untuk melayanimu, Yesus. Besok aku mau. Hari esok tidak pernah datang, karena ditunggunya sampai terlambat. Waktu wanita itu berseru kepada Yesus, jiwaku benar-benar tersiksa. Tidak ada jalan keluar. Aku tahu bahwa aku menginginkan dunia, padahal mestinya Engkau, Tuhan. Aku ingin kekayaan, kemasyhuran, dan keberuntungan, dan aku mendapatkannya. Aku bisa membeli apa saja yang kuinginkan. Aku adalah majikan dari diriku sendiri. Aku adalah wanita yang paling cantik dan berbusana terbaik di zamanku, dan aku memiliki kekayaan, kemasyhuran, dan keberuntungan. Tapi kusadari bahwa semuanya itu tidak bisa kubawa mati. Oh Tuhan, alam maut itu mengerikan. Aku tak bisa istirahat siang maupun malam. Aku selalu dalam kesakitan dan siksaan. Tolonglah aku Tuhan, tangisnya. Wanita itu memandang Yesus dengan rindu dan berkata, Tuhanku, kalau saja aku mendengarkanmu.
Aku menyesali selamanya. Suatu hari aku pernah merencanakan untuk melayanimu apabila aku sudah siap. Pikirku, kau akan selalu hadir untukku. Tetapi betapa salahnya aku. Aku adalah wanita yang sangat diingini di zamanku karena kecantikanku. Aku tahu bahwa Allah memanggilku untuk bertobat. Selama hidupku dia mendorongku dengan tali kasih dan kiraku aku bisa memakai Allah seperti aku memakai setiap orang. Dia akan selalu hadir. Oh ya, aku memakai Allah. Dia mencoba sekuat tenaga untuk mendapatkanku untuk melayaninya. Sedangkan selama itu, aku selalu berpikir bahwa aku tidak membutuhkannya. Oh, betapa salahnya aku, karena iblis mulai memakai diriku, dan aku mulai makin yakin, makin banyak, dan makin banyak melayani iblis. Akhirnya aku lebih mencintai iblis daripada Allah. Aku cinta kepada dosa dan tidak mau berbalik kepada Allah. Iblis menggunakan kecantikan dan uangku, dan semua pikiranku berkisar pada berapa banyak kuasa yang akan diberikannya kepadaku. Meskipun begitu, Allah terus mendorongku, tapi pikirku, aku masih punya hari esok atau lusa. Kemudian pada suatu hari, ketika sedang mengendarai mobil, sopirku menerjang rumah dan aku terbunuh. Tuhan tolong keluarkan aku. Waktu berbicara, tangannya yang hanya berupa tulang terulur kepada Yesus, sedang api terus-menerus membakarnya. Yesus berkata, keputusan sudah ditetapkan. Air mata mengalir di pipinya waktu kami pindah ke lubang berikutnya. Aku menangis dalam hatiku tentang kengerian di alam maut. Tuhan, tangisku, penyiksaan itu sungguh nyata. Jika satu jiwa datang ke sini, maka tidak ada harapan, tidak ada hidup, tidak ada kasih. Alam maut terlalu nyata, tidak ada jalan keluar. Pikirku, dia harus selalu terbakar di dalam nyala api. Waktu sudah habis, kata Yesus. Kita akan kembali lagi besok. Kawan, kalau kau hidup dalam dosa, bertobatlah. Tetapi jika kau sudah lahir kembali dan telah berbalik dari Allah, bertobatlah dan kembalilah kepadanya. Hidup baik dan pertahankan kebenaran. Bangunlah sebelum semua terlambat, dan engkau tinggal selamanya dengan Tuhan di sorga. Yesus berkata lagi, alam maut berbentuk tubuh, seperti tubuh manusia, berbaring pada punggungnya di pusat bumi. Alam maut itu dibentuk seperti tubuh manusia, besar sekali, dan ada banyak kamar-kamar penyiksaan. Ingatlah untuk memberitahu manusia di bumi bahwa alam maut itu nyata. Jutaan jiwa yang terhilang ada di sini, dan setiap hari datang lebih banyak lagi. Di hari pengadilan besar, maut dan alam maut akan dilemparkan ke dalam lautan api yang akan menjadi kematian yang kedua. Oke teman-teman, sekian dulu hari ini videonya. Kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.